Terbaik Bapak Jokowi, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Shima dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okey. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, para pemirsa, subscriber, viewer saya di sini. Hari ini apa yang saya ingin bincangkan seperti dalam thumbnail saya pada reaction kali ini adalah mengenai Bapak Jokowi kita yang menjadi head news ataupun headline di setiap berita di semua negara di seluruh dunia, antaranya Amerika dan Malaysia itu sendiri. Mungkin ramai antara kita ini terfikir, apa yang Bapak Jokowi sibukkan sangat pergi ke Rusia dan ke Ukraine sana? Itu kan tempat perang, itu kan tempat yang berbahaya. Peluru sesat banyak, bomnya dijangka boleh meletup di mana-mana sahaja. Tempat bergolak kan, semua orang tahu kan, tempat peperangan. Tapi di situlah Bapak Jokowi kita pergi. Beliau pun bukan pergi sahaja, beliau ada misinya, iaitu misi pendamaian antara negara Ukraine dan juga negara Rusia. Seperti sedia maklum juga, Bapak Jokowi adalah merupakan presiden kepada gagasan G20, iaitu negara-negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa. Tanpa berlengah masa lagi, jom kita react video ini sekarang daripada channel Sudut Pandang. Di sini, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Pup. Kali ini memang Pas Pampres harus berusaha untuk semaksimal mungkin mengisi semua lini yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan presiden kita. Rakyat Rusia bukan cuma pemerintah Rusia tapi rakyat Rusia itu akan menimbulkan perang baru, dan beban itu nggak boleh diberikan kepada Presiden Jokowi. Kenapa dilempar ke Presiden Jokowi? Kok enak banget gitu, UN Zelensky, bubarin aja UN kalau nggak sanggup gitu. Karena ini seperti omongan Bung Karno dulu. Okey, itu kritikan lah, kritikan daripada pihak lain. Paling cuma bisa dong kalau seperti biasa. Karena nyali Pak Jokowi bukan nyali pemimpin kemarin sore yang kalau sudah berurusan sama Amerika mendadak pucat pasti hilang kedikdayaannya. Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Terbaik Bapak Jokowi. Ketika Jokowi berani lakukan yang pemimpin lain takutkan. Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya. Kita semuanya juga ingin warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain. Mereka tak minta apa, mereka minta itu Rusia saja. Dan Ukraina, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kunjungan Presiden Jokowi kedua negara itu untuk menunjukkan peran Indonesia dalam upaya perdamaian. Kunjungan Presiden ini mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Terbaik Bu Retno. Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia akan dilaksanakan setelah mengikuti KTT G7 di Jerman pada 26 hingga 27 Juli mendatang. Lawatan ini akan menjadi pertanda bahwa RI1 merupakan pemimpin Asia pertama yang bertandang ke negara tersebut. Terkait pengamanan ini, Komandan Pas Pampres Maijen Tribudi Utomo menyampaikan bahwa Presiden akan dikawal pasukan pengamanan Presiden yang terdiri dari prajurit-prajurit itu yang pernah bergabung dengan sejumlah pasukan elit TNI. Sedikit gambaran, Kopassus adalah pasukan elit andalan TNI. Korps ini langganan masuk peringkat atas pasukan elit dunia. Kemampuannya tidak perlu diragukan. Ahli bela diri dan menembak, tetap bisa melaksanakannya tugas bahkan dalam kegelapan tanpa alat bantu. Spesialisasi tugas Kopassus adalah operasi militer perang atau OMP, diantaranya direct action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advanced combat intelligence atau operasi intelijen khusus, humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan, ERSO atau operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Sementara Denjaka, penjelasan singkat tentang kehebatan pasukan elit TNI AL ini adalah bahwa satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa.
Terakhir, Paskas TNI AU dengan nama sebutan lain Baret Jingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Paskas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Yang menarik, rencana presiden tersebut mendapat banyak sorotan dari pakar hingga tokoh penting termasuk media asing. Sejumlah tokoh menyoroti rencana Presiden Indonesia Joko Widodo yang akan berkunjung ke Ukraina dan Rusia menemui Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin untuk jadi juru damai. Mantan Komando Pas Pampres Legend TNI Marinir Purnawirawan Nono Sampono mengatakan bahwa Pas Pampres untuk berusaha semaksimal mungkin mengisi semua lini yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan Presiden Jokowi. Kali ini memang Pas Pampres harus berusaha untuk semaksimal mungkin mengisi semua lini yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan Presiden kita. Harus ada koordinasi kesepakatan kita dengan pihak tuan rumah, apakah Ukraina atau Rusia, karena mereka juga punya kewajiban yang sama. Tamu negara memiliki prioritas sangat tinggi. Betul. Bila ada pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyebut Presiden Jokowi dapat meminta kepada Rusia dan Ukraina untuk melakukan gencatan senjata saat kunjungannya kedua negara tersebut pada akhir bulan ini. Walaupun tidak dapat mendamaikan kedua negara, kehadiran pihak ketiga seperti Indonesia diperlukan untuk membantu kedua negara dalam menghentikan serangan yang telah merugikan masyarakat. Betul, masyarakat dunia sebenarnya yang dilakukan oleh Indonesia bukanlah mendamaikan, tetapi bagaimana Bapak Presiden ketika ada di Kiev dan kemudian di Moskow bisa meminta agar dua negara melakukan gencatan senjata. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah mitra penting yang dengan Rusia telah mempertahankan hubungan politik dan ekonomi yang intensif. Tahun ini Indonesia memegang jabatan presidensi G20 bergilir dan akan menjadi tuan rumah KTT G20. Rencana kunjungan Presiden Jokowi akan memperkuat kesan politik bebas aktif Indonesia yang berorientasi pada kemanusiaan dan mengedepankan perdamaian antara kedua negara yang tengah berkonflik. Konflik Ukraina dan Rusia ini disinyalir telah membawa banyak masalah bagi dunia, baik krisis energi serta kelangkaan pangan yang memicu terjadinya inflasi yang membuat sejumlah negara di jurang resesi. Tentu kunjungan Jokowi ini diharapkan bisa menjadi titik temu perdamaian dan stabilitas global. Dalam pembicaraan, dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan. Agenda Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia pun jadi sorotan tak hanya di Indonesia, tapi juga sejumlah negara asing. Media dari negara tetangga, Malaysia, Singapura hingga Amerika turut memberitakan lawatan Jokowi yang kabarnya akan dilakukan pada 30 Juni 2022 mendatang. Situs berita negeri jiran The New Straits Times hari-hari berita rencana kunjungan Presiden ke Rusia dan Ukraina melalui artikel bertajuk Jokowi's Meeting with Ukraine and Russian Leaders on Humanitarian Grounds, menyorot aksi tersebut sebagai langkah Indonesia untuk mewujudkan perdamaian global. Bergeser ke Singapura, media The Straits Times membuat artikel serupa dengan judul Indonesian President Joko Widodo to visit Ukraine and Russia amid ongoing war, menggambarkan bahwa kunjungan Jokowi dilakukan dalam situasi yang tidak normal, mengutip Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Tentu masih banyak lagi media-media yang menyoroti aksi nekat yang dilakukan Presiden Jokowi. Bagi beliau, hidup ini untuk ibadah. Beliau tidak hanya tekun menjalankan ibadah 5 waktu, melainkan hidupnya untuk ibadah, yaitu bekerja menyelamatkan negara hingga dunia, membangun bangsa agar bisa sejajar dengan bangsa yang sudah maju. Kunjungan Presiden Jokowi tersebut akan menjadi catatan sejarah karena merupakan kunjungan pertama pemimpin negara Asia ke Kiev dan Moskow. Semoga diberi keselamatan dan dapat memberi manfaat bagi dunia. Amin. Terbaik Bapak sampaikan, Jokowi. Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Karena betul-betul kita duduk setara dengan negara-negara maju. Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya. Yang besar. Dan saya juga ingin, kita semuanya juga ingin, warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain. Ya, insya Allah. Semua orang
semua orang respect dengan Bapak Jokowi, dengan negara Indonesia dan juga rakyat Indonesia itu sendiri. Terbaik. Seperti sedia maklum, Amerika Syarikat, China dan juga Rusia adalah pemegang ekonomi terbesar di dunia dan Indonesia termasuk dalam gagasan G20 ini. Dan pada kalau tak silap saya pada 1 Disember 2021 sehingga bulan Disember tahun ini, tahun 2022, Bapak Jokowi kita telah memegang sebagai ketua ataupun presiden kepada gagasan G20 ini. Jadi beliau mempunyai tanggungjawab untuk pergi ke Ukraine dan juga Rusia di tempat bergolak itu sebagai presiden G20 dan melancarkan usaha pendamaian antara dua negara ini kerana dampak peperangan itu amat terkesan dan dapat dirasai di seluruh dunia. Antaranya negara kita sendiri iaitu Malaysia dengan kenaikan barang-barang asasi, harga barang harian seperti tepung gandum itu sendiri. Bukan itu saja, berita ini juga menjadi sorotan di seluruh dunia terutamanya di Malaysia dan kami amat mengagumi usaha beliau sebagai Presiden G20 untuk menjadi orang tengah dalam perdamaian ini. Dan hasilnya sekarang, sumber daripada Astro Awani mengatakan bahawa Presiden Rusia bersetuju untuk merangka rancangan ekonomi bersama dengan Indonesia yang berkapasita ataupun yang berjumlah 16 bilion USD dolar. Wow. Ini merupakan berita yang sangat baik untuk warga Indonesia secara umumnya dan juga masyarakat di ASEAN ini kerana kesan ekonomi itu akan dapat dirasai bersama. Saya mengucapkan tahniah kepada Bapak Jokowi kerana hasil daripada risiko yang dia berani ambil akhirnya membuahkan hasil. Pada dasarnya ini adalah sebuah usaha untuk mendamaikan dua negara yang bergolak, tapi dalam masa yang sama Presiden Vladimir Putin melihat perkara ini sebagai kebaikan ekonomi dan juga kebaikan politik antara Rusia dan juga Indonesia. Pada pandangan saya, pada ketika Bapak Jokowi menyandang Presiden G20, beliau bijak mengambil kesempatan ini untuk menggunakan kuasa yang ada pada tangannya untuk menjadi orang tengah ataupun pendamai antara kedua negara yang bergolak ini dan segera menghentikan peperangan dan memulihkan kembali kerancakan ekonomi di negara-negara yang terjejas, iaitu negara-negara yang menyebelahi Rusia dan juga negara yang menyebelahi Pakatan NATO itu sendiri. Sesungguhnya di sini tiada apa yang menguntungkan daripada sebuah peperangan. Hasilnya sangatlah fatal dan juga amat merugikan dari segi ekonomi dan politik. Dan di sini saya amat mengagumi kebijakan dan juga kesungguhan Bapak Jokowi memainkan peranannya sebagai Presiden G20 untuk menangani masalah ini. Kepada mereka yang memandang enteng kepada usaha Bapak Jokowi ini, sebaiknya anda menggunakan cermin dan cermin diri dulu. Dan bila di hadapan cermin itu, katakan, apa yang aku buat pada negaraku ketika aku mencemoh orang lain untuk berbuat kebaikan kepada negara lain. Katakan itu kepada diri anda ya. Setakat ini saja reaction dan juga ulasan saya yang panjang lebar mengenai peristiwa yang bersejarah ini, iaitu peristiwa yang menguntungkan sebenarnya, menguntungkan negara Indonesia dan juga hubungan Indonesia dan juga Rusia yang merupakan antara dua ekonomi besar di dunia buat masa sekarang. Okey, baiklah, itu saja daripada saya, Shima. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang di sini. Okey? Okey, jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye-bye.